Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataki Wahyu Narukana dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12170300007. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian power supply ya. Hari ini akan dianalisis rangkaian power supply tersebut ya. Jadi khususnya hari ini kita akan membahas tentang rangkaian power supply yang mengubah eh, arus AC menjadi arus DC. Nah, sini saya sudah ada gambarnya. Nah, untuk mengubah tegangan AC menjadi DC itu diperlukan beberapa langkah, yaitu dari trafo untuk step down-nya ya, untuk mengurangi atau memperkecil tegangan. Lalu kedua itu menggunakan rectifier, ketiga itu filter atau menggunakan kapasitor, dan terakhir itu regulator ya, bisa menggunakan IC regulator ataupun bisa menggunakan uh, dioda zener ya. Oke, langsung saja kita masuk pertamanya ke trafo. Seperti yang tampak di layar, trafo kurang lebih seperti ini. Di sini ada arus AC yang dihubungkan terhadap sebuah induktor atau kumparan ya, kumparan. Di sini kumparan yang terhubung terhadap sumber tegangan itu adalah kumparan primer, dan yang terhubung pada beban itu adalah kumparan sekunder. Dan eh, trafo ini mematuhi persamaan Vs per Vv sama dengan akar dari Ls per Lp. P itu adalah tegangan dan S-nya itu adalah sekunder dan P-nya itu adalah primer ya. Dan L itu adalah induktansinya dalam Henry. Dan voltasenya atau tegangan itu dalam volt. Yang kedua itu setelah dari kita step down di sini gitu ya, kita kurangi apa namanya si tegangannya. Misalnya kita punya Vs-nya itu misal ya dalam yang mudah mungkinnya 100 volt. Nah, kita mempunyai LP-nya tuh 100, LP-nya 100 Henry dan LS itu 1 Henry, maka kita akan mendapatkan 1 per 100 berarti jadi eh, 10 ya, 1/10. 1/10 dari 100 berarti akan menjadi 10. Jadi kalau misalnya kondisinya adalah tegangan AC-nya 100, LP-nya adalah 100 Henry, LS-nya 1 Henry, maka tegangan di R1 itu akan berarti 10 volt ya. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya dalam contoh kasus. Lalu setelah kita memiliki tegangan yang sudah di step down, kita akan masuk ke rectifier. Nah, ada beberapa jenis rectifier. Yang pertama itu penyearah gelombang sebagian menggunakan satu dioda. Lalu yang kedua adalah penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Dan yang ketiga itu adalah bridge rectifier yang menggunakan 4 dioda. Yang pertama itu seperti yang saya gambarkan di sini. Rangkaiannya seperti ini ya. Jadi di salah satu eh, di salah satu penghubung ke beban itu ditambahkan satu dioda ya, yang akan menahan apa namanya arus yang masuk dari arah sebaliknya gitu. Jadi dari apa namanya gelombang AC ya, apa arus AC itu kan membuat gelombang sinusoidal ya. Itu akan apa namanya akan menjadi seperti ini. Gelombang sinusoidal setengah ya, setengah sinusoidal. Jadi gelombang yang di bawahnya itu jadi tidak ada. Kalau hanya menggunakan satu dioda. Nah, kalau misalnya menggunakan 2 dioda, akan menjadi seperti ini. Ya, jadi arus yang pertama itu nanti akan ini ya, akan membuat yang ini dan yang ini, dan arus yang dari bawah itu akan membuat yang tengah. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang tiga, bridge rectifier, itu harusnya hasilnya tuh sama seperti yang kedua ya, yang penyearah gelombang penuh, tapi berbedanya adalah bridge rectifier ini gelombang si
gelombang sekundernya itu tidak akan dibagi dua. Kalau di sini gelombang sekundernya itu nggak akan jadi dua. Jadi ada yang ke atas. Misalnya tadi kan contoh kasus kita dapat gelombang sekunder itu 10 ya, 10 volt. Maka kalau di di kasus yang B itu akan menjadi 5 volt dan 5 volt peak to peaknya. Kalau di sini peak to peaknya atau dari puncak ke puncak itu tetap 10 volt. Kalau menggunakan bridge rectifier seperti itu. Nah, setelah bridge rectifier kita akan masuk ke filter, mohon maaf, ke rangkaian filter. Nah, rangkaian filter di sini akan menggunakan kapasitor ya, karena seperti yang kita lihat tadi ya, eh, karena bentuknya itu setengah sinusoidal atau puncak-puncak-puncak, maka tetap di suatu saat itu tegangan itu akan sama dengan nol. Artinya tidak ada arus yang melaju atau mengalir gitu di beban. Karena kalau seperti itu kan nggak efisien gitu untuk di apa di alat-alat elektronik gitu ya. Setiap beberapa satuan waktu harus mati gitu. Itu sangat tidak efisien, maka digunakanlah kapasitor. Kapasitor di sini digunakan untuk mengisi kekosongan eh, tegangan yang asalnya gitu. Jadi sebelum mati, tadi kan sekalian masuk ke beban, sekalian masuk juga kapasitor, otomatis kapasitornya terisi kan. Jadi setelah kapasitornya terisi, maka saat tidak ada arus yang masuk kapasitor, kapasitor pun membuang tegangan yang ada sehingga tidak langsung ke nol gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ada tegangan yang apa ya ini, tegangan yang dipengaruhi kapasitornya itu ya, titik terendahnya itu disebut V ripple. V ripple itu akan sama dengan I dikali T per C ya, atau arus dikali periode per kapasitansi kapasitornya, atau itu juga sama dengan I per C dikali F, atau I itu sama dengan arus, C itu kapasitansi kapasitor, dan F itu adalah frekuensi gelombangnya ya. Nah, setelah seperti itu kan masih itu ya, masih em, belum sama dengan karakteristik atau gelombang yang dibuat oleh apa tegangan DC gitu ya. Kalau DC kan garis lurus ya. Maka ini tuh kita bisa menggunakan dua metode, yaitu menggunakan dioda Zener yang rangkaiannya seperti ini ya. Jadi tambah satu kapasitor RS dan juga sebuah dioda Zener. Dan yang kedua itu menggunakan IC regulator, di mana di sini digunakan IC regulator. Nah, untuk dioda Zener ini mematuhi persamaan VS itu ya, atau tegangan sekundernya, tegangan yang masuk ke bebannya akan sama dengan VZ ditambah IZ dikali RZ. Nah, ini ya. Jadi untuk apa ya, meluruskan si gelombang ini tuh kita bisa mengganti si RZ-nya, atau ini kok RS ya, salah, ini RZ seharusnya. Jadi bisa mengganti apa resistor yang ada di sini. Nah, untuk IC regulator akan lebih mudah ya, karena kita hanya perlu untuk menyambungkannya saja di sini. Sehingga nanti tegangan yang ada di sini di R1 ya, atau di resistor beban ini itu akan menjadi seperti ini. Lurus ya, sesuai dengan ciri tegangan DC. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan konsep ataupun salah bicara, karena saya pribadi juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.